Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Devarani Kurniawan. Nama saya Nia Novitasari. Saya Lisa Nitasari. Kami adalah mahasiswa Universitas Pamulang. Di sini kami ingin mempresentasikan pertemuan 2 mengenai tujuan umum manajemen strategik Dengan dosen pembimbing Ibu Indawati, SEMM MAK. Stay tune, bye. Oke, di sini kita akan membahas pertemuan 2 mengenai tujuan umum manajemen strategis. Manajemen strategis bertujuan untuk mengarahkan organisasi menuju pencapaian tujuan jangka panjang dengan cara yang efektif dan efisien. Proses ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan strategi untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal dan mencapai visi dan misi organisasi. Oke, di sini kita akan discuss 3 poin. Di sini aku menjelaskan yang poin pertama itu tujuan atau goals. Yang pertama, manajemen strategis membantu organisasi untuk mengenali dan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, manajemen strategis bertujuan untuk meningkatkan kinerja keuangan organisasi. Yang ketiga, manajemen strategis membantu organisasi untuk mengantisipasi perubahan ini dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, meninjau ulang kelebihan dan kelemahan serta mencermati peluang dan ancaman bisnis perusahaan. Oke, selanjutnya fungsi manajemen strategis. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, pengambilan keputusan. Ini membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, mengatasi permasalahan, yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Poin ketiga yaitu adaptasi, memfasilitasi respon terhadap perubahan. Poin keempat, meningkatkan profit dengan cara meningkatkan keuntungan melalui pengelolaan risiko dan optimasi sumber daya. Dan yang terakhir, efektivitas operasional, yaitu mengoptimalkan kegiatan operasional. Ya, selanjutnya untuk poin kedua yaitu perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses sistematis dalam manajemen perusahaan yang melibatkan penetapan tujuan jangka panjang, identifikasi sumber daya yang diperlukan, dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Lawrence tahun 1980 menyatakan bahwa perencanaan strategis mencakup berbagai langkah yang melibatkan inovasi dan transformasi perusahaan. Oleh karena itu, jika perencanaan strategis tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka perencanaan strategis tersebut adalah kegagalan. Elemen dasar rencana strategi. 1. Pernyataan visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh perusahaan. 2. Pernyataan misi merinci tujuan dan komitmen perusahaan dalam menjalankan operasinya saat ini. 3. Ada nilai inti adalah prinsip-prinsip etika dan budaya yang membimbing perilaku dan keputusan di seluruh organisasi untuk membentuk identitas dan citra perusahaan. Yang keempat, ada analisis SWOT. Analisis SWOT membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam lingkungan internal dan eksternal. 5. Ada tujuan jangka panjang adalah menguraikan pencapaian yang ingin dicapai dalam jangka waktu 3 hingga 5 tahun. 6. Ada tujuan jangka pendek adalah fokus pada pencapaian dalam 1 tahun. Mereka harus spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan memiliki batasan waktu. Yang ketujuh, ada rencana aksi, merinci langkah-langkah taktis yang harus diambil oleh departemen dan individu untuk mencapai tujuan. Selanjutnya terdapat bagian manajemen strategi dan etika bisnis. Manajemen strategi dan etika bisnis adalah 2 aspek yang saling terkait dalam pengelolaan organisasi. Menerapkan manajemen strategi yang efektif harus selaras dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang kuat. Berikut adalah cara di mana manajemen strategis dan etika bisnis dapat saling berpengaruh. Yang pertama, pertimbangan stakeholder. Yang kedua, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, integritas dan transparansi. Yang keempat, pencegahan konflik kepentingan. Yang kelima, keputusan etis dalam eksekusi. Yang keenam, manajemen risiko dan akuntabilitas. Selanjutnya terdapat jurnal pendukung pada materi pertemuan 2 kali ini. Nah,
Jurnal yang kami ambil judulnya adalah Penerapan Manajemen Strategi, sebuah literatur review. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari jurnal tersebut adalah temuan utama melibatkan identifikasi dan analisis filosofi yang mendasari manajemen strategi, tahapan yang kritis dalam proses implementasinya, dan model yang efektif dalam konteks berbagai industri. Implikasi penelitian ini melibatkan pemahaman yang lebih baik terhadap esensi manajemen strategik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.